Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Namo Buddhaya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.4.A.6 tentang budaya positif, penerapan segitiga restitusi. Perkenalkan, nama saya Nikomang Sri Yuliani, merupakan guru dari SMK Negeri 1 Sawan, CGP Angkatan 7, Kabupaten Buleleng. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Benang merah dari segitiga restitusi adalah peluang yang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Karena hakikatnya begitulah cara belajar murid. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih, namun mereka belajar dari pengalaman dan membuat pilihan di masa yang akan datang. Proses segitiga restitusi dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk proses praktik segitiga restitusi yang saya lakukan meliputi yang pertama adalah pengembangan ide, yang kedua penulisan skenario dengan menggunakan satu murid dengan 2 kasus, yang ketiga pemilihan pemain atau satu murid, dan yang keempat adalah testimoni pemain. Skenario praktik segitiga restitusi meliputi 2 kasus. Kasus yang pertama adalah ketika siswa bernama Oke melakukan pelanggaran, terlambat ke sekolah dan ke kelas, sehingga tidak sesuai dengan peraturan sekolah dan melanggar kesepakatan serta keyakinan kelas. Kasus yang kedua adalah ketika siswa bernama Oke melakukan pelanggaran, bermain game online di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung, dan melanggar kesepakatan kelas. Adapun skenario praktek segitiga restitusi, dalam video tersebut saya akan mempraktekkan segitiga restitusi. Silahkan nanti bisa Bapak Ibu lihat untuk skenario praktek segitiga restitusi saya dalam video berikut ini. Kasih ya. Mohon maaf kak, Kenapa? Kakak kan baru datang. Iya. Sekarang sudah jam 7:30. Iya, saya terlambat. Pasti kakak terlambat. Boleh saya catat namanya? Boleh, tapi cepet ya. Saya mau, saya udah terlambat. Mau kasih dulu. Oke ya, kasih ya. Cepet ya. Yang pertama adalah hendak suatu proses pencucian yang bisa dilakukan secara manual. Kalau proses pengeringannya seperti apa? Mungkin ada yang bisa. Kalau hendak itu bagaimana proses pengeringannya? Hendak itu prosesnya. Yang pertama. Kalau gambar yang kedua, coba kalian lihat di sana gambar mesin. Kamu dari tadi memperhatikan tidak menerapkan pembelajaran. Kamu main apa pembelajaran? Kamu main apa? Lumayan. Kenapa kamu main pembelajaran? Soalnya kalau saya
ini siapa ya sebentar setelah pembelajaran itu di laundry silakan kamu pakai ya pakai dulu ya. Kayak Nana. Oh ya, kenapa saudara? Saya ingin memberitahu bahwa salah satu siswa dia sudah Swastiastu Bu, permisi. Ya silakan ke. Terima kasih Bu. Gimana kabarnya Oke? Ya, baik. Bagaimana? Baik. Kamu tahu nggak kenapa ibu manggil kamu? Apa ya? Masih bertanya-tanya ya. Kenapa ibu manggil kamu? Nah, coba ingat-ingat kembali. Apa yang kamu lakukan pada saat tadi melakukan proses pembelajaran? Tadi saya di kelas main game. Ya main game. Game apa yang kamu main? Kok asik sekali ibu lihat sampai tidak rungu asik sendiri kamu. Main game sih. Bagus mainannya. Main saya sih bagus. Ya, ibu harga itu. Kamu bermain game sebenarnya boleh, cuma harus ada tempatnya. Ya. Terus saya bertanya juga, ibu bertanya juga sama kamu ya. Menurut kamu tindakan yang kamu lakukan bermain game tadi itu boleh atau tidak? Tidak sih, karena melanggar peraturan kelas. Iya, kamu sudah tahu itu bahwasanya kita sudah melakukan kesepakatan kelas ya, keyakinan kelas yang kalian sepakati juga di antara murid yang satu dengan murid yang lain, dan itu merupakan suatu keyakinan kelas. Nah, kalau ibu lihat di sini, berarti kamu sudah tahu bahwa tindakan yang kamu lakukan itu adalah tindakan yang salah karena sudah melanggar suatu kesepakatan kelas. Nah, kalau kesepakatan kelas yang kalian buat di kelas, kesepakatan yang mana yang kamu langgar? Masih ingat nggak? Kesepakatan tidak boleh main game di kelas. Iya. Dapat mengganggu konsentrasi siswa. Iya, tidak boleh main game di kelas pada saat proses pembelajaran karena bisa mengganggu konsentrasi belajar teman di kelas. Misalkan gamenya itu bisa menimbulkan suatu suara-suara, apalagi kemarin atau tadi pada saat ibu melakukan proses pembelajaran, suara game kamu itu keras sekali sampai kedengeran, dan temannya pun sampai toleh-toleh juga asal suara gamenya itu dari mana itu, kamu sudah tahu kesalahannya. Ya, ibu hargai bahwasanya kamu dalam hal ini sudah sadar atas apa yang kamu lakukan. Terus jika sudah tahu kamu itu melanggar kesepakatan kelas, mengapa melakukan suatu tindakan itu? Nganggur, senang ya? Iya, senang. Senang itu merupakan suatu kebutuhan yang dimiliki dan merupakan suatu hak yang harus kita dapatkan. Akan tetapi kembali lagi bahwasanya harus tahu tempatnya. Apalagi kalau kita tahu sekarang Mobile Legends itu kan atau game-game yang lain itu dipertandingkan ya. Ibu tahu itu, tapi kamu harus tahu bagaimana game itu bisa dilakukan, apakah bisa dilakukan pada saat ibu memberikan pembelajaran atau tidak. Kamu harus tahu di mana posisi dan situasinya, kondisinya. Ya. Selain itu akan melanggar peraturan kelas dan konsentrasi belajar. Iya, melanggar kesepakatan kelas. Saya mohon maaf dan saya tidak Itu hargai mohon maaf kamu dan tolong jangan diulangi. Terus tadi juga waktu pada saat ibu pulang ada salah satu adik kelas kamu, OSIS yang merupakan salah satu OSIS,
dia memberikan catatan ya. Prosesnya itu namanya supervisor. Dia memberikan catatan bahwasanya kamu itu tadi juga terlambat ya, terlambat ke sekolah. Itu supervisor bilang gitu bahwa kamu itu terlambat ke sekolah. Kamu tahu nggak jam berapa datang ke sekolah? Harusnya jam 6.30 Iya, 6:30. Terus tadi kamu datangnya jam berapa waktu? jam 7:30. Nah, 7:30 berarti kamu lambat berapa jam? 1 jam. 1 jam. Bayangkan kamu terlambat 1 jam. Tapi mungkin ada hal-hal yang menyebabkan kamu terlambat, sehingga kamu bisa molor 1 jam itu. Ya. Kalau boleh tahu kenapa kamu terlambat itu? Sampai 1 jam loh ini. Mau kesiangan soalnya. Nah, bangun kesiangan begadang. Begadang kenapa? Belajar? Wah, main game juga. Nah ini main game yang membuat kebutuhan kita senang, tapi dampaknya kedepannya kita bangun terlambat. Tidak ada yang bangun kan pada saat pagi mau sekolah itu? Soalnya orang tuanya udah pasar pagi. Kerja di pasar? Iya. Jualan? Iya, jadi nggak ada orang di rumah. Nggak ada orang di rumah. Kamu bersaudara berapa? 2 orang kerja. Oh, kakaknya udah kerja, tapi di pasar kerjanya ya. Berarti kamu di rumah dengan orang tua saja, sedangkan orang tuanya pergi ke pasar jualan. Terus kalau situasinya seperti itu, apa yang kamu lakukan? Misalnya, nah, dalam hal ini menurut Oke melanggar kesepakatan kelas nggak? Nggak sama tadi. Iya, melanggar kesepakatan kelas karena salah satu peraturan yang kalian buat, salah satunya adalah datang tepat waktu dan tidak boleh terlambat. Baik, dari pelanggaran yang kamu buat itu, Ibu bisa memberikan suatu solusi. Solusi yang pertama, kalau bermain game ya, karena itu merupakan suatu kebutuhan kamu, kesenangan kamu. Kalau Ibu pribadi, Ibu perbolehkan kamu bermain game, hanya saja ada waktu-waktu tertentu dan merupakan suatu prioritas. Oke, dalam main game itu pulang dari sekolah 1 jam, 2 jam tidak masalah. Kalau sampai larut malam, sampai pagi juga itu akan bermasalah karena akan menimbulkan tadi pelanggaran selanjutnya, yaitu bangun kesiangan. Ya, harus sadar itu. Nah, kalau untuk biar tidak telat bangun pagi itu biar tidak telat, iya harus ada alarm. Di rumah punya alarm? Iya, tapi lupa sekali. Nah, lupa kamu sudah kasihkan main game. Ya, itu mungkin solusi kedua yang bisa kamu lakukan. Tapi tetap prioritas kamu adalah sebagai siswa adalah belajar. Itu prioritas utama. Walaupun kesenangan kamu adalah bermain game, ada waktu-waktu tertentu yang bisa kamu lakukan dari 1 jam atau 2 jam itu diperbolehkan. Ya. Sekian dari Ibu, mungkin ada tanggapan dari Oke. Ibu terima kasih sudah membimbing saya dengan baik. Jadi saya sadar bahwa apa yang saya lakukan itu salah dan semua kelakuan itu saya kerjakan kembali, bermain game di kelas, datang terlambat, saya janji akan bermain kembali. Sekali lagi saya terima kasih Ibu atas bimbingannya. Terima kasih juga Oke. Semoga kedepannya kamu bisa lebih baik. Perkenalkan saya Oka dan saya berterima kasih kepada Ibu Sri Yuliani karena sudah memberikan bimbingan kepada saya dengan baik, dan saya sadar bahwa semua kesalahan yang saya lakukan adalah kesalahan yang salah, dan saya berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut, tidak bermain game di kelas dan tidak datang terlambat lagi, dan saya yakin akan bisa menjadi siswa yang lebih baik lagi ke depannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Yuliani. Terima kasih. Untuk tampilan skenario dari video yang telah disaksikan adalah sebagai berikut.
Demikian tadi praktek segitiga restitusi yang saya lakukan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Namo Buddhaya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.